Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 2937 sampai bab 2940. Tetapi kerajaan Zhan Xiong telah mengklasifikasikan masalah ini sebagai rahasia. Jangan biarkan siapapun tahu. Mereka tidak boleh membiarkan orang luar mengetahui bahwa mereka menderita kerugian di sini. Bahkan tempat ini bisa menjadi senjata mereka beberapa hari ke depan. Ye Junlin dan partainya sedang menjelajah. Temukan area terlarang khusus untuk dijelajahi. Bagaimanapun, mata air suci telah merasakan manisnya di sini. Kami bahkan menjelajahi 3 area terlarang tingkat pertama. Meskipun saya menemukan banyak harta karun alam dan duniawi, mereka masih sedikit lebih rendah daripada yang ada di tingkat mata air suci. Sampai saat ini, tidak ada gunanya bagi tubuh Junjun. Hal ini juga diharapkan, awalnya menjelajah di kawasan terlarang hanya untuk mencoba peruntungan. Keberuntungan bisa baik atau buruk. Namun apa yang saya temukan tidak sia-sia. Di bawah pengaruh harta alam dan duniawi ini, kekuatan dokter kegelapan dan otak dewa terus meningkat. Khususnya, Dr. Dark dengan mudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Otak Tuhan pun menjadi orang kuat di bawah bimbingan Ye Junlin dan Dr. Dark. Meski bukan level dewa, tapi dia bisa menggunakan skill atau tekniknya untuk memaksimalkan kekuatannya sendiri, dan dia juga bisa bertarung melawan dewa. Jumlah sumber daya alam dan harta yang dimiliki Ye Junlin dan yang lainnya kini sebanding dengan 10 negara teratas. Bahkan lebih, ada beberapa hal yang bahkan tidak dimiliki oleh negara Zhan Xiong. Lagi pula, tidak ada yang masuk dan keluar dari area terlarang seperti mereka, bahkan area terlarang tingkat pertama pun tidak. Dengan cara ini, semakin berbahaya suatu tempat, semakin mudah menghasilkan harta karun. Mereka bisa dikatakan sangat kaya. Saya tidak bisa mendapatkan banyak kristal energi spiritual, jadi saya banyak menyerah. Tuan Ye, setelah periode penjelajahan ini, Anda pasti telah menemukan polanya di semua tempat di dunia. Tempat-tempat yang diklasifikasikan sebagai kawasan terlarang memiliki peluang lebih tinggi untuk muncul Tian Chai di bawah, dan semakin tinggi tingkat tanah terlarang, semakin banyak harta Tian Chai di yang muncul, semakin kuat harta karun itu. Oleh karena itu, menurut saya arah kita selanjutnya harus berada di tanah terlarang tingkat pertama. Tempat-tempat seperti tanah terlarang tingkat kedua dan tanah terlarang tingkat ketiga tanahnya benar-benar sia-sia. Saran Dr. Dark, ya, itu benar. Kita harus pergi ke area terlarang tingkat pertama, jadi kemungkinannya lebih tinggi. Otak Tuhan setuju. Dia juga segera mengeluarkan datanya. Saat ini ada 23 kawasan terlarang tingkat pertama yang terdaftar di dunia, dan kami telah menjelajahi 4, masih ada 19, kemungkinannya masih sangat tinggi, tentu saja, masih ada. Beberapa diduga ada banyak area terlarang tingkat pertama yang belum dihitung. Dr. Dark sudah mulai memilih, selanjutnya, kita akan menjelajahi semua area terlarang tingkat pertama ini. Yang paling dekat dengan kita adalah Ye Junlin tenggelam dalam pikirannya dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Ye Junlin berkata perlahan, menurut apa yang Anda katakan, tempat paling berbahaya menghasilkan bahan alam dan harta duniawi yang paling kuat. Iya, sepertinya inilah aturannya sekarang, keduanya mengangguk. Kalau begitu ayo pergi ke tempat paling berbahaya, di mana harta surga dan bumi bisa dipelihara. Ye Junlin memikirkan suatu tempat, otak Tuhan juga mengeluarkan informasi. Apakah itu di area terlarang tingkat pertama ini? Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak ikut saja denganku. Pada saat ini, otak Tuhan sebenarnya telah membangun sebuah pesawat besar. Alasan utamanya adalah kapasitasnya yang cukup besar untuk menampung banyak kekayaan alam dan bumi. Meski begitu, kabin pesawat juga terisi penuh. Ini lebih nyaman. Ye Junlin memberi arahan,
dan otak Tuhan mengendalikan pesawat untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, tempat gelap tercapai. Di sini masih diselimuti kegelapan. Ini sangat mirip dengan apa yang terlihat ketika pemulihan energi spiritual baru saja terjadi. Setelah sampai di sini, medan magnetnya tidak normal dan semuanya dalam keadaan kacau. Ini berdampak pada pesawat otak Tuhan, hampir jatuh. Sebenarnya ada di sini, setelah melihat tempat ini. Otak Tuhan tanpa sadar berseru, karena mereka datang ke langit di atas Antartika. Pusaran di bawahnya yang menutupi sebagian besar Antartika sungguh menarik perhatian dan menakutkan. Meskipun kedua dokter gelap itu sekarang sangat kuat, tapi melihat pusaran air besar di bawah sungguh menakutkan. Disinilah energi spiritual keluar, dan ada pembuluh darah super spiritual di bawahnya. Menurut pemikiran semua orang, ini jelas merupakan tempat yang paling mudah untuk memelihara kekayaan alam, material, dan bumi. Lingkungannya sangat keras, dan harta surga dan bumi yang dipelihara adalah yang paling kuat dan menakutkan. Jika ada harta karun di tempat ini, itu akan lebih mengerikan daripada mata air suci. Kemungkinan besar racun Junjun akan segera keluar. Namun, dalam waktu sesingkat itu ketika energi spiritual meledak, kemungkinan munculnya materi surgawi dan harta duniawi, terutama materi surgawi dan harta duniawi yang dapat menghilangkan racun Junjun, masih sangat kecil. Tidak banyak harapan, tapi Ye Junlin menaruh harapannya pada nada super spiritual itu. Dia ingin langsung menuju ke jalur super spiritual. Lihat apakah ada harta surga, materi, dan bumi yang dapat dipelihara oleh pembuluh darah super spiritual sepanjang tahun. Persis seperti mata air suci, itu sudah ada lama sebelum Reiki dihidupkan kembali. Saya mencari sesuatu seperti ini, tahun demi tahun. Pembuluh darah super spiritualnya begitu besar sehingga bukan tidak mungkin bisa menyuburkan harta langit dan bumi. Lihatlah pusaran air besar di bawah. Dr. Dark dan yang lainnya mengerti mengapa Ye Junlin mengatakan ini bukan lagi area terlarang tingkat pertama. Tidak ada yang berani mencantumkan tempat ini sebagai tanah terlarang tingkat pertama. Tidak ada yang berani datang ke tempat ini. Saat ini belum banyak orang yang mengetahui tentang pusaran air ini. Pasalnya, jika Anda datang ke kawasan Antartika ini, bagian depannya benar-benar diselimuti kegelapan. Semua orang ketakutan saat melihat ini, terlebih lagi, kegelapan di kawasan ini sudah lama diselimuti kegelapan. Berbeda dengan apa yang telah mencakup wilayah luas di dunia sebelumnya. Itu dengan cepat menyebar, dan lingkungan yang bertahan lama ini tidak dapat dibubarkan untuk waktu yang lama. Meski tempat ini tidak tergolong kawasan terlarang tingkat pertama. Agaknya, negara-negara besar dan negara-negara besar masih mengetahui hal ini dengan baik. Tempat ini pasti jauh lebih tinggi dari tanah terlarang tingkat pertama. Tidak apa-apa, tidak ada yang berani datang ke sini. Apakah kita benar-benar akan? Dr. Dark hanya bertanya. Ye Junlin berkata, aku bisa pergi, tempat ini masih sedikit berbahaya bagimu. Inilah kebenarannya. Sekalipun ledakan energi spiritual telah berakhir, inilah titik puncaknya. Belum lagi pusaran air di depan saya. Masih ada badai energi spiritual yang mengerikan di pembuluh darah super spiritual di bawah. Sekali terlibat pasti akan ada kematian atau cedera. Badai energi spiritual pembuluh darah super spiritual berbeda dengan energi spiritual di luar. Energi spiritual ini disaring oleh tubuh Ye Junlin dan mudah diserap oleh tubuh manusia. Tapi benda nyata di dalamnya bisa membunuh orang. Jika Anda menemukannya, Anda akan mati, dewa tidak terkecuali. Kemudian, Ye Junlin keluar dari pesawat dan langsung jatuh ke pusaran air besar. Otak Tuhan bergidik, dia pernah mengalami pusaran ini sebelumnya. Meskipun dia telah berubah dari manusia biasa menjadi makhluk yang hampir sebanding dengan dewa, dia masih sedikit takut menghadapi pusaran air ini. Belum lagi di bawah pusaran air,
pusaran air besar masih dikelilingi oleh energi spiritual, lagi pula pembuluh darah super spiritual di bawah belum meledak sepenuhnya. Bahkan energi spiritualnya masih banyak. Ye Junlin dengan cepat tenggelam dari pusaran air. Dia berdoa dalam hatinya agar dia dapat menemukan harta surga dan bumi. Kamu harus, jika Anda tidak dapat menemukannya di sini, nanti dia akan panik. Sepanjang perjalanan, energi spiritual secara bertahap menjadi semakin kuat, seperti bila angin merobek dan mencekik. Bahkan fisik dewa akan hancur dalam sekejap. Pembuluh darah super spiritual ini terlalu kuat. Ubah dunia seperti ini, masih ada kapasitas penyimpanan yang mengerikan. Bahkan diproduksi terus-menerus, boom. Akhirnya Ye Junlin sampai di lokasi di mana pembuluh darah super spiritual awalnya meledak. Di sini tidak hanya tidak gelap gulita, tetapi juga akan seterang siang hari. Ini secara alami adalah fungsi energi spiritual. Di bawah ini adalah lokasi pembuluh darah super spiritual. Ini juga pertama kalinya Ye Junlin ke sini. Saat kami mencoba mencegah wabah, kami tidak punya waktu untuk mengetahui hal ini secara dekat. Datang ke sini seperti memasuki gua. Pada dinding batu di luar pintu masuk terdapat stalaktit yang diberi nutrisi oleh energi spiritual, dan ada juga tetesan air yang diberi nutrisi oleh energi spiritual. Setetes air seperti obat ajaib. Ye Junlin berdiri di pintu masuk, melihat celah yang sangat besar. Celah ini panjangnya sudah 1000 meter, sendiri dibungkus oleh dinding batu yang tebal. Ketebalan dan kekerasan dinding batu ini sungguh mengerikan. Diperkirakan telah terakumulasi sedikit demi sedikit selama ribuan tahun. Kalau tidak, aliran spiritual ini akan stabil untuk waktu yang lama. Kemudian diledakkan oleh pesawat otak dewa, namun nyatanya hanya membuka bukaan kecil, kemudian melebar menjadi bukaan sepanjang 1 kilometer. Ye Junlin memasukinya. Pembuluh darah super spiritual ini dapat dibandingkan dengan tambang yang membentang ribuan mil. Tambang tersebut disegel dan dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Namun kini sebagian besar energi spiritual telah meledak. Namun masih ada aura menakutkan yang tertinggal di dalam. Keyakinan Ye Junlin meningkat pesat saat dia melihat tetesan air tumbuh di dinding batu di luar. Dinding batu di luar seperti ini, bukankah lebih mudah di dalam? Boom, begitu dia masuk, badai energi spiritual yang mengerikan melanda. Padahal sebagian besar energi spiritual dari pembuluh darah super spiritual ini telah dilepaskan. Namun bahkan 1% atau 10 juta sisanya tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia. Itu tidak dapat diserap oleh tubuh manusia. Terlebih lagi, masih ada lebih dari sekedar ini yang tersisa. Buruk, lingkungan dalam aliran super spiritual sangat keras. Setelah tiba di dalam, ekspresi Ye Junlin berubah, dan jantungnya berdebar kencang di saat yang bersamaan. Tidak ada makhluk yang bisa bertahan hidup di bawah tingkat aura ini. Tidak mungkin sekarang, apalagi denyut super spiritual di masa lalu. Dia salah, saya pikir semakin kaya energi spiritual, semakin banyak harta dari surga dan bumi yang dapat dipelihara. Tapi ada batasnya, jika energi spiritual terlalu eksplosif, harta alam dan duniawi ini tidak akan memiliki ruang untuk bertahan hidup. Jika satu tanaman tumbuh, sungguh luar biasa. Namun pada dasarnya hal ini tidak mungkin dilakukan. Lingkungannya terlalu keras dan auranya terlalu kuat, makhluk hidup apapun akan musnah. Harta surga dan bumi tidak mungkin muncul. Namun, Ye Junlin terus masuk lebih dalam. Butuh banyak usaha baginya untuk pergi begitu cepat. Semakin dalam Anda masuk ke pembuluh darah spiritual, semakin kuat energi spiritualnya. Artinya, Ye Junlin bisa mengatasinya sekarang, tapi dia mungkin tidak bisa melakukannya sebelumnya. Saya tidak tahu berapa lama hal ini akan berlangsung secara mendalam. Gelombang panas menghantam langit di dalam. Meski wajah Ye Junlin tetap tenang, gelombang panasnya begitu mengerikan hingga bisa meluluhkan dewa.
Ternyata di daerah tempat Ye Junlin datang, energi spiritual yang kaya telah mengembun menjadi api. Ini berbeda dengan nyala api di luar, ini adalah bentuk energi spiritual yang kuat. Semuanya bisa terbakar. Jika Ye Junlin bisa mengendalikan api ini, tidak ada dewa yang bisa menghentikannya. Tapi dia tidak perlu melakukannya. Ye Junlin menahan serangan aura berbentuk api dan terus menembus lebih dalam. Selanjutnya, dia menemukan aura dalam bentuk es, yang sekuat api tadi. Apapun bisa dibekukan, itu semua adalah bentuk energi spiritual yang tak tertahankan. Tapi tetap tidak ada yang dicari Ye Junlin, dia hanya bisa melanjutkan. Sekalipun dia tidak menemukan materi surgawi atau harta duniawi yang dia cari, dia tetap harus mengunjungi semua lokasi pembuluh darah super spiritual. Bagaimana jika, semakin dalam Anda pergi, semakin banyak energi spiritual yang Anda kumpulkan? Itu sama sekali tidak dilepaskan dalam pemulihan energi spiritual. Bahkan ada banyak tempat di dalamnya yang tertutup, dan tidak semua pembuluh darah super spiritual ini terbuka. Bentuk dan tampilan dalamnya juga sangat kompleks, memadukan berbagai topografi pegunungan. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Reiki memiliki banyak bentuk. Sepanjang jalan, Ye Junlin melihat berbagai bentuk energi spiritual. Tunggu, apa itu? Ye Junlin melihat sebatang pohon di depan. Jika ada pohon di tempat ini, pasti merupakan kekayaan alam. Ye Junlin segera mendekat, namun ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat bahwa pohon itu telah berubah menjadi fosil. Tidak tahu sudah berapa lama, semuanya telah berubah menjadi fosil. Kemunculan pohon ini familiar namun asing bagi Ye Junlin. Ia selalu merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, namun ia tidak dapat mengingatnya. Saya kira di masa lalu pohon ini mungkin pernah berbunga dan berbuah. Selanjutnya, Ye Junlin melihat beberapa fosil lagi. Ada juga yang bersifat binatang, semuanya relatif besar. Nilai penelitiannya sangat tinggi, tapi ini tidak berguna bagi Ye Junlin. Dia hanya ingin menghilangkan racun Junjun, apalagi hubungannya dengan dia. Dia telah menyadari bahwa materi surgawi dan harta duniawi tidak mungkin muncul dalam nada super spiritual. Perjalanan ini sia-sia. Pada saat ini, dua dokter gelap di luar pusaran air sedang menunggu dengan cemas. Hah? Kenapa aku merasa seperti sedang diawasi? Tiba-tiba Dr. Dark berkata, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya dan bulu kuduknya berdiri. Rasanya seperti ditatap oleh binatang buas. Otak dewa di samping juga merasakan hal yang sama setelah diingatkan oleh dokter kegelapan. Untuk sesaat, dia berkeringat dingin, wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat keluar, tidak ada siapa-siapa, tidak tahu di mana. Itu benar, seseorang memang sedang memperhatikan mereka dalam kegelapan. Ini adalah tim yang terdiri dari 1 wanita dan 3 pria. Mereka ditutupi baju besi perunggu, dengan lingkaran cahaya biru samar mengalir. Entah ada pedang yang tergantung di tubuhnya, atau ada pisau panjang, busur, dan anak panah di punggungnya. Satu demi satu, mereka bersembunyi di kegelapan, seolah tersembunyi. Bahkan kekuatan dokter kegelapan setingkat dewa tidak dapat dirasakan. Adik perempuan, kita di sini, jika tidak ada hal lain yang terjadi. Inilah titik puncak perubahan besar di dunia. Di bawah ini adalah pembuluh darah super spiritual. Pembuluh darah super spiritual ini sangat menakutkan. Saya tidak tahu seberapa menakutkannya itu, daripada yang kita budidayakan. Kata salah satu pria yang membawa tombak. Tentunya mereka juga mengandalkan pembuluh darah spiritual untuk bertahan hidup. Namun yang pasti ini bukanlah urat nadi super spiritual raksasa di bawah gletser Antartika. Pria lain yang membawa pedang berkata, ini dia, pusaran energi spiritual telah terbentuk di tempat ini. Energi spiritual di bawah sini lebih kuat dari kita. Pria yang membawa panah otomatis memandang ketiga orang dan bertanya, apa yang harus dilakukan? Kamu mau?
Tidakkah kamu ingin kami turun dan melihatnya? Lupakan saja, kita tidak tahan dengan tempat ini, saya khawatir kemampuan beberapa dari kita tidak akan pernah kembali. Satu-satunya kata adik perempuan junior dengan dingin. Wajah yang dingin sungguh indah, tiga lainnya mengangguk. Pada saat ini, adik perempuan junior itu melihat pesawat otak dewa tidak jauh dari sana, dan berkata dengan dingin, "Apa? Apakah mereka ingin menjelajahi tempat ini? Mereka bodoh sekali, ya. Ini murni melebih-lebihkan pendapat seseorang. Kemampuan, bahkan kami tidak berani mencoba." Yang lain juga mencibir, terutama melihat pesawat melayang di sekitar pusaran energi spiritual. Saya benar-benar mengira Dr. Dark dan yang lainnya akan menjelajahi tempat ini juga. Gemuruh, tapi pada saat ini, pusaran besar yang menutupi separuh Antartika berubah. Menarik perhatian keempat orang itu, pada saat ini, mereka terkejut menemukan pusaran air besar itu berputar ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba, dunia Antartika bergetar, namun konon warna langit dan bumi telah berubah. Apa yang terjadi? Mengapa berputar ke arah yang berlawanan? Mengapa rasanya seperti kekuatan manusia? Orang-orang ini gemetar. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada tenaga untuk mengubah arah pusaran? Tahukah kamu seberapa kuat pusaran energi spiritual ini? Kecuali, kata adik perempuan itu dengan wajah dingin. Tetapi ragu-ragu untuk berbicara, beberapa orang lainnya mengerti. Dalam benaknya, hal itu mustahil. Sepertinya ada sesuatu yang keluar. Ayo kita awasi, seseorang mulai mengingatkan. Mereka berempat menatap tajam ke arah pergerakan pusaran air di bawah, bersambung.